Film dimulai dengan memperlihatkan penyerangan yang menimpa seorang agen Interpol bernama Sir Sampan. Namun, untungnya Sampan berhasil mengelabui penyerang. Melalui jendela apartemennya, Sampan kembali masuk untuk membalas serangan orang tersebut. Meskipun ia berhasil melumpuhkan musuhnya itu, tiba-tiba penyerang lain datang dan memaksa Sir Sampan untuk melarikan diri. Singkat cerita, Sir Sampan mendatangi markas Interpol. Dan di sana ia bertemu dengan komandannya yang bernama Kapten Keke. Sepertinya Sampan dan sang komandan memiliki hubungan yang cukup akrab. Setelah berpelukan, Sampan pun menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Namun tampaknya Kapten Keke tidak begitu memperdulikan perkataan Sampan. Lalu Kapten Keke malah memberikan sebuah tablet kepadanya. Sampan pun bergegas pergi dari sana. Ia memasuki sebuah toilet untuk melihat pesan yang ada dalam tablet tersebut. Isi pesannya adalah sebuah misi rahasia untuk Sampan. Ia ditugaskan untuk menyamar ke sebuah perusahaan ilmiah milik Louis Luo, yang dimana akan diadakan sebuah pertemuan di sana untuk menguji kebenaran tentang sebuah penemuan hebat yang bernama benih dewa. Malam harinya terlihat seorang pria yang baru saja kembali ke rumahnya. Pria itu bernama Louis Luo. Namun saat ia baru saja akan masuk ke dalam, tiba-tiba sebuah pedang melayang ke arahnya dan beberapa ninja pun langsung menyerangnya. Dan pertarungan seru pun terjadi di sana. Dan ternyata ninja yang menyerangnya itu adalah temannya sendiri yang bernama Amon. Ia menyerang Luo hanya untuk mengerjainya saja. Seorang gadis muda bernama Kayan yang merupakan adik Luo juga ikut membantu Amon melakukan penyerangan tadi. Keesokan paginya, Luo, Amon, dan juga Kayan mendatangi perusahaan ilmiah miliknya. Sementara itu terlihat Sir Sampan yang sedang menyusup ke sana. Ia sedang memasuki sebuah lorong ventilasi. Setelah memasang sesuatu, ia pun menyamar sebagai petugas kebersihan. Dalam perjalanan menuju ruangannya, Luo menjelaskan kepada Amon dan Kayan bahwa mereka hari ini akan bertemu dengan seorang profesor. Profesor itu telah menunggu kedatangan mereka semua. Dan ternyata pembicaraan mereka telah disadap oleh Sir Sampan. Di sana mereka membahas sebuah penemuan hebat yang dipercaya bisa mengatasi kelaparan di seluruh dunia. Tak lama kemudian, profesor pun mengeluarkan sebuah bibit dan ia akan memperlihatkan bagaimana kehebatan bibit tersebut. Meskipun hanya ditanam di pasir, bibit tersebut dapat tumbuh dengan cepat dan langsung berbuah matang. Luo yang mencicipi buah itu pun sangat terkejut karena buah itu sangat manis. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba sekelompok orang misterius datang ke sana dan mereka langsung menyerang semua petugas di sana. Saking hebatnya senjata itu, Sampan pun sampai kewalahan. Dan Luo yang mengetahui seberapa hebat senjata itu memilih untuk tidak melakukan perlawanan. Kelompok tersebut ternyata mengincar sang profesor. Dan mereka langsung membawa profesor beserta benih dewa pergi dari sana. Dari salah satu kelompok itu, ada seorang wanita yang bernama Phoenix cukup membuat Luo tertarik kepadanya. Malam harinya, di kediaman pribadinya, Luo mencoba mencari tahu siapa Phoenix sebenarnya. Namun tiba-tiba Sir Sampan datang ke sana. Sir Sampan pun langsung menemui Luo. Di sana ia memberitahukan identitas dirinya yang sebenarnya. Luo yang telah mengetahui hal itu terlihat biasa saja. Setelah itu, Sampan pun mengatakan maksud dari kedatangannya yang sebenarnya, yaitu untuk meminta Luo bergabung dengannya. Setelah itu, Luo mempertanyakan mengapa Interpol yang begitu kuat malah meminta bantuannya. Sampan pun menjelaskan bahwa sistem Interpol telah diretas dan banyak identitas dari agen Interpol yang telah bocor. Karena hal itulah, Sampan menginginkan Luo untuk bergabung dengannya.
Singkat cerita, Luo pun dibawa ke markas pelatihan agen Interpol karena pada akhirnya ia telah setuju untuk bergabung bersama dengan Sir Sampan. Setelah selesai melihat keadaan sekitar, Sampan pun dibawa Luo untuk menemui seseorang bernama Fan. Di sana, Fan pun menunjukkan penemuan terbarunya kepada Sampan. Fan menguji kehebatan handphone tersebut dan ternyata benda itu mampu mengeluarkan api dari dalamnya. Meskipun handphone itu cukup canggih, di antara 707 fungsi tidak memiliki fungsi utama seperti penampilannya. Benda ini tidak dapat digunakan untuk menelpon. Karena hal itu, Sampan pun terlihat kesal dan langsung memukuli Fan. Setelah itu, mereka pun melihat sebuah tayangan CCTV dan dari tayangan tersebut terlihat seorang yang bernama Elang Besi yang merupakan kaki tangan dari bos pencurian kemarin. Sampan pun melakukan pengintaian kepada Elang Besi yang sedang bermain judi di sebuah kasino. Tak lama kemudian, Luo pun mendatangi Elang Besi dan ia pun memutuskan untuk bermain kartu dengannya. Mereka berdua pun bermain dengan cukup menegangkan. Dan di sana Elang terlihat begitu yakin jika ia bisa memenangkan permainan tersebut. Setelah bermain cukup lama, akhirnya Luo pun berhasil memenangkan permainan tersebut. Di tempat lain, Sampang yang sedang memikirkan keadaan istrinya mendapatkan kabar jika Luo telah menghilang. Mendengar hal itu, Sampan pun langsung melacak keberadaannya. Ternyata Luo diculik oleh si Elang Besi dan disekap di sebuah tempat. Tak lama kemudian, kelompok yang menculik profesor kemarin pun menampakkan dirinya. Dan mereka akan memberikan pelajaran kepada Luo karena dianggap telah ikut campur dalam urusan mereka. Mereka pun berencana akan memasukkan sebuah kalajengking beracun dari hutan Amazon yang sangat mematikan agar ia sangat menderita sebelum kematiannya. Secara paksa, mereka memasukkan kalajengking tersebut ke dalam mulut Luo. Dan setelah selesai, mereka pun segera pergi dari sana. Di saat mereka semua telah pergi, salah satu anggota yang bernama Phoenix kembali ke sana. Ia menghampiri Luo dan ia segera berusaha untuk membantu Luo mengeluarkan kalajengking tersebut dengan dibantu sebuah alat. Setelah berhasil mengeluarkan kalajengking itu tanpa banyak berkata-kata, ia pun langsung pergi meninggalkan Luo. Selang beberapa saat, Sampan, Amon, dan juga Kayan datang ke tempat tersebut. Sampan langsung melepaskan ikatan rantai di tangan Luo menggunakan gadget penemuan dari Mr. Fan. Setelah itu, Luo menceritakan apa yang terjadi padanya, dan ia juga memberitahu jika Phoenix lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu, dan kini mereka semua terlihat berada di Italia. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk merebut kembali benih dewa. Karena Sampan mendapatkan sebuah info jika kelompok tersebut akan mendatangi sebuah laboratorium di sana untuk menyimpan benih tersebut. Ternyata semua itu benar karena setelah itu terlihat kelompok Max mendatangi sebuah laboratorium dan membawa sang profesor untuk menyimpan benih dewa di sana. Tempat tersebut dilengkapi dengan keamanan yang sangat canggih dan juga dilengkapi oleh sinar laser yang berbahaya. Kemudian, seorang profesor wanita bernama Sofia yang menjadi kunci tempat tersebut membawa mereka semua masuk ke dalam. Dan di sana, pimpinan kelompok Max memberikan tawaran kepada Profesor Anderson untuk bekerja sama dengan mereka. Namun dikarenakan sang profesor menolak tawaran tersebut, mereka pun dengan paksa menyalin semua ingatan sang profesor mengenai benih dewa tersebut. Esokan harinya, kelompok Max pun menemui ketua mereka yang bernama Condor. Dan di sana mereka melaporkan bahwa mereka telah berhasil menyalin semua ingatan profesor. Dan di sana mereka juga membahas masalah profit tahunan yang akan mereka dapatkan. Di tempat lain, Luo dan yang lainnya tengah menyusun rencana agar dapat merebut kembali benih dewa yang disimpan oleh kelompok Max.
Amon memberitahu mereka mengenai informasi pribadi Sophia dan salah satu dari mereka pun harus mencoba untuk menggodanya. Mendengar ciri-ciri yang disebutkan oleh Amon, Sampan pun tertawa karena merasa semua ciri-ciri tersebut sangat cocok dengannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Sampan dan Luo sedang bersantai menikmati malam. Dan di sana Luo mencoba menanyakan kepada Sampan apakah Phoenix termasuk anggotanya. Ia menanyakan hal itu karena kemarin Phoenix lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun Sampan menolak untuk memberitahukan hal itu kepada Luo. Kemudian Sampan pun sedikit meledek Luo karena tampaknya Luo telah jatuh cinta kepada Phoenix. Singkat cerita, mereka pun memulai aksinya. Dan di sana Amon yang bertugas pertama kali untuk merayu Sophia. Namun dikarenakan Amon gagal merayu Sophia, Luo pun datang ke sana. Dan setelah melihat ketampanan yang Luo miliki, Sophia pun akhirnya menjadi tergila-gila kepadanya. Luo mencoba untuk merayu Sophia dan mengatakan bahwa ia selalu memimpikannya. Luo pun langsung membawa Sophia ke sebuah tempat dan tampak Sophia yang benar tergila-gila kepada Luo. Kemudian Luo pun memulai aksinya. Ia dibantu oleh Almond untuk melakukan semuanya agar Sophia tidak curiga dengan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya. Di saat Sophia sedang pergi ke toilet, Luo pun langsung memasukkan obat ke dalam minumannya. Dan saat Sophia kembali menemuinya, Luo langsung menyemburkan minuman tersebut. Sophia pun kembali ke toilet untuk melepaskan lensa matanya. Dan setelah itu, Luo langsung mengkopi retina mata milik Sophia. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Sampan tetap melakukan tugasnya. Sampan pun memberitahukan semua yang ia ketahui mengenai ruangan penyimpanan benih dewa kepada Kayan. Malam harinya terlihat anggota Kemex sedang disibukkan dengan menonton pertandingan bola. Dan di waktu yang bersamaan, Phoenix mendapatkan pesan dari Sampan untuk pergi ke ruangan penyimpanan. Sementara itu, Kayan dan juga Luo telah berada di laboratorium untuk mengambil kembali benih dewa tersebut. Singkat cerita, Luo pun telah berhasil membuka ruang penyimpanan tersebut. Namun di saat ia akan masuk ke dalam, tiba-tiba elang besi datang dan pertarungan antar mereka pun tak dapat terhindarkan. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Phoenix datang ke sana. Dan kali ini, Phoenix pun terang-terangan membantu Luo untuk menghadapi elang besi. Untungnya, Luo berhasil mengamankannya. Setelah berhasil membuka ruangan itu, elang besi hampir saja terkena rentetan senjata laser. Namun Luo yang tidak tega berhasil menyelamatkannya dengan menarik tangan elang besi bersamanya. Meskipun telah diselamatkan, elang besi masih terus menyerang Luo dan pada akhirnya Luo pun berhasil melumpuhkannya. Kemudian Phoenix pun membantu Luo membuka tempat penyimpanan benih dewa. Akhirnya mereka pun berhasil membawa benih dewa dan juga ingatan sang profesor dari sana. Esokan harinya, Luo terlihat berada di markas Interpol. Phoenix pun mendatanginya dan mengatakan jika Tuan Keke ingin bertemu dengannya. Di sana, Tuan Keke terlihat begitu senang dan ia pun terus-terusan memuji Luo yang telah berhasil mengambil kembali benih dewa dari anggota Kemex. Setelah mereka berbincang-bincang, Tuan Keke pun memberikan beberapa kupon supermarket kepada Luo sebagai bentuk dari penghargaannya. Kemudian mereka berempat pun kembali melanjutkan perbincangan mereka. Namun tiba-tiba Luo mendapatkan sebuah pesan dan ternyata ibunya telah diculik oleh kelompok Kemex. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkan ibu Luo. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di markas kelompok Kemex.
Di sana, Luo dan Phoenix mendatangi kelompok itu untuk menukar benih dewa dengan ibunya. Awalnya mereka meminta untuk terlebih dahulu lepaskan ibu Luo, baru menyerahkan benih dewa tersebut. Namun ternyata kelompok Kemex tidak menyetujui hal itu dan mereka ingin benih itu dulu yang diberikan. Saat Tuan Kondor mencoba untuk mengambil benih tersebut, Luo sempat berhasil menjebaknya. Namun ternyata itu bukanlah Tuan Kondor yang sebenarnya, melainkan si macan besi. Dan Tuan Kondor yang sebenarnya adalah wanita tersebut. Karena tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan sang ibu, Luo pun bersedia memberikan benih dewa tersebut. Dan di sana ia juga mencoba menunjukkan bahwa benih yang ia bawa adalah benih yang asli. Namun ternyata Tuan Kondor tidak memenuhi ucapannya. Ia malah meminta Luo untuk mentransfer uang yang jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, di luar markas Kemex, Ser Sampan, Amon, dan juga Kayan sedang bersiap untuk melakukan penyerangan. Dan mereka akan menyerang markas tersebut menggunakan pesawat tempur kontrol jarak jauh. Sedangkan Luo terlihat sedang mengalami penyiksaan. Melihat anaknya dipukuli, sang ibu pun menjadi sedih. Luo pun berusaha untuk mendekati ibunya. Lalu mereka pun menggunakan sebuah pelindung. Dan di saat yang bersamaan, pesawat kontrol itu pun langsung menyerang markas tersebut. Meskipun salah satu pesawat kontrol milik mereka berhasil diledakkan, mereka masih terus berusaha menyerang markas kelompok Kemex. Di saat kerusuhan terjadi, Tuan Kondor pun segera bergegas pergi dari sana. Sedangkan Luo berusaha berhadapan dengan si macan besi dengan dibantu oleh Phoenix. Kemudian, Luo dan Phoenix pun bergegas mengejar Kondor yang telah pergi membawa sang ibu. Kondor pun terlihat menaiki pesawat dan ia akan membawa sang ibu pergi bersamanya. Dan di sana, Sampan juga terlihat ikut mengejar Kondor. Aksi baku tembak pun sempat terjadi. Saat mengetahui Luo dan Phoenix berhasil naik, Kondor pun langsung memutuskan untuk menghadapi mereka berdua. Sementara itu, Sampan terlihat terjebak di pintu pesawat tersebut. Tanpa banyak berkata-kata dan membuang waktu, pertarungan antara Luo dan Phoenix melawan Kondor pun terjadi di sana. Setelah itu, Kondor pun berniat menyerang Sampan yang terjepit. Namun untungnya, Luo dan Phoenix lebih dulu menyelamatkannya. Setelah itu, mereka bertiga pun bekerja sama untuk mengalahkan Kondor. Dan pada akhirnya, Kondor pun dapat dikalahkan dengan cara memasukkan benih dewa ke dalam tubuhnya secara paksa. Karena hal itu, seketika tubuh Kondor pun ditumbuhi tanaman raksasa dan ia terlihat sangat mengerikan. Meskipun sudah dalam keadaan seperti itu, Kondor masih mampu berulah. Dan karena perbuatannya, mesin pesawat pun rusak. Akibatnya pesawat akan segera terjatuh. Dan Luo mengutamakan sang ibu untuk turun menggunakan parasut terlebih dahulu. Kemudian Sampan pun memberikan parasut yang ia temukan kepada Luo dan memaksanya untuk segera turun bersama dengan Phoenix. Dalam pesawat pun hanya menyisakan Sampan seorang diri, dan di sana Sampan pun berusaha untuk mengendalikan pesawat tersebut. Namun di saat ia melihat sebuah telepon di sana, Sampan lebih memilih untuk menghubungi istrinya sebelum kematiannya. Ia memberanikan diri untuk menghubungi istrinya, dan setelah itu ia pun pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya. Di detik-detik terakhir, akhirnya Sampan menemukan sebuah tombol pelontar. Dan berkat tombol itu, Sampan berhasil keluar dengan selamat.
Singkat cerita, mereka semua pun telah kembali. Tuan Keke dan juga Sampan terlihat hadir di sana. Sang ibu tertarik dengan ketampanan Tuan Keke. Setelah itu, Sofia juga terlihat berada di sana. Dan sepertinya ia menjalin hubungan dengan Eamon. Tak lama kemudian, Onyx pun datang ke sana bersama dengan seorang lelaki yang ternyata lelaki itu adalah seorang penjahat yang sempat membuat Luo cemburu. Onyx pun mengatakan jika ia akan pergi ke Brazil untuk menjalankan sebuah misi. Mendengar hal itu, Luo pun berencana untuk segera pergi ke Brazil demi gadis yang ia cintai. Di tempat lain terlihat Tuan Keke yang sedang bersama dengan sang ibu dan sepertinya mereka menyukai satu sama lain. Di akhir film terlihat Sampan yang keluar dari keramaian pesta. Di saat ia akan pergi, seorang wanita datang menemuinya dan itu adalah istrinya. Dan kini mereka pun telah kembali bersama dan film pun selesai.